menyuruh sama Tambo Minangkabau persangka dalam hukum adat Minangkabau lanjutan 10 sakutiko anggang lalu atar jatuh. Tambo Minangkabau yang disuruh ini mencatat kaidah sakutiko anggang lalu atar jatuh ini sebagai kaidah kesulam balik dalam Undang Cemo dan juga sering diucapkan oleh kalangan adat dengan anggang lalu atar jatuh anak rajo mati ditimpunya. Meskipun punya maksud yang sama, akan tetapi Tambo menyebutnya dengan kata atar, bukan atah, yang kurang antah, yaitu berarti gabah. Kalau atah atau antah, ya yang kurang antah yang itu berarti gabah yang terdapat dalam beras. Kamus Umum Bahasa Indonesia mencatatkan kata atar sebagai nama sejenis harum-haruman dalam bahasa Seloka atau obat-obatan atau obat-obatan. Sedangkan M. Rasid Manggis Datuk Rajo Pangulu almarhum dalam bukunya Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya menuliskan anggang lalu atah jatuh dan memberikan arti kata-kata sebagai atal, sejenis buah yang jatuh dari pohonnya ketika burung anggang terbang melewatinya. Maksudnya melewati pohon kayu itu. Apa yang dimaksud dengan atar ataupun atal dan mana yang benar telah masuk porsi ahli bahasa lama Minangkabau untuk diselidiki. Akan tetapi jelas pemakaian kata atah yaitu sisa gabah yang terselip satu-satu dalam beras kurang kena bila diperhatikan konsep susunan suatu pepatah Minangkabau yang sama kata dalam kalimatnya mempunyai kandungan makna. Demikian juga bila dihubungkan dengan burung anggang yang sedang tabang, karena adalah suatu yang mustahil burung anggang akan membawa atah waktu terbangnya. Secara umum si tercemo sebagaimana dimukasui oleh kaidah ini jaleh merupakan orang yang tak tahu menahu. Mengapa ia dilibatkan dengan suatu kasus? Akan tetapi hanya faktor kebetulan saja ia lewat di sana atau lewat di sini atau berada dekat tempat kejadian ataupun kebetulan memakai warna atau bentuk pakaian yang secara sepintas mirip dengan pelaku. Namun untuk kejadian seperti ini pendapat umum sudah terlanjur menyebutnya. Dalam hal seperti ini perangkat adat yang bertugas melakukan penyelidikan harus mampu mendudukkan persoalannya agar praktek peradilan yang sesat tidak sampai terjadi sebagaimana diungkapkan dalam Talibun Adat. Rang silungkang balas wang ayah babuni badakwa asyang nan baru asyang nan barutang lain nan membayar dek salah timbangan angku datua. Jadi ulang layak rang silungkang balas wang ayah babuni badakwa asyang nan berutang lain nama bayar dek salah timbangan angku datua. Suatu bentuk keputusan peradilan yang bukan tak ada terjadi di zaman modern sekalipun, seperti banyak ditemukan dalam beberapa
putusan pengadilan di banyak negara. Untuk dalam negeri diantaranya kasus Sengkon dan Karta. Singkon dan Karta. Dengan adanya kaidah sakutiko anggang lalu atau jatuh dengan adanya kaidah sakutiko anggang lalu atau jatuh atau dengan bahasa lainnya kalimat lainnya dengan adanya kaidah sakitiko anggang lalu atar jatuh, ini bukanlah berarti mempermudah pekerjaan bagi aparat penyidik atau penyidik. Bukan pekerjaan mudah bagi penyelidik atau penyidik adat di dalam menunaikan kewajibannya, ataupun oleh para hakim adat dalam memberikan putusan hukuman, sehingga bisa asal selesai saja atau asal ada orang ditangkap dan dituduh sampai dihukum. Akan tetapi pada hakikatnya merupakan suatu peringatan kepada semua perangkat hukum adat untuk berhati-hati dan teliti dalam mengumpulkan data peristiwa, sehingga terwujudlah apa yang dimaksud oleh kaedah hukum adat Minangkabau: salah cancang memberi pampeh, salah bunuh memberi diat, atau dalam kaedah yang lain lebih tegas disebutkan nan barutang nan membayar atau nan bungkuak dimakan saruang. Tidaklah perlu dipersoalkan benar apakah kaedah-kaedah tersebut benar-benar asli budaya adat Minangkabau sebelum masuknya Islam dan jadi anutan agama masyarakat Minangkabau. Sebagaimana sering tadanga orang mengklaimnya masuk ini ataupun sebagai pengaruh dari ketentuan agama Islam seperti diterakan dalam Quran surat 6 Al-An'am 164, tiada suatu kejahatan yang dilakukan oleh individu manapun kecuali hukumannya hanyalah buliah untuknya sendiri. Atau Quran 7 balik garis 5 balik, perbuatan sesat tidak mengindahkan peraturan, akibatnya hanya untuk sendiri. Dan Quran 6 ayat 164 nomor 7 balik 5 balik 35 8 balik 39 7 adalah dilarang seorang lain menanggung akibat dari perbuatan orang lainnya, yang kalaupun bana-bana sebagai budaya asli terlihat bahwa ketentuan agama Islam telah memberikan legitimasinya, tentulah karena yang demikian menyangkut dalam masalah universal. Namun dengan adanya kata diat dalam adagium, salah bunuh memberi diat jelas merujuk pada pembendaharaan kuasa kata hukum dalam bahasa Quran. Anggang lalu atta jatuh anak rajo mati ditimpunya adalah kalimat lain dari kaidah cemo di atas yang kini lebih sering dipakai terlihat atau taliyek dengan tambahan anak kalimatnya untuk memperjelas akibat yang ditimbulkannya. Namun dalam anak kalimat itu jelas pula bahwa secara akal sehat tidak akan ada orang yang berani membunuh anak raja. Karena dalam budaya kekuasaan masa lalu, anak raja bahkan ayam raja pun punya kekuasaan sama seperti seorang raja. Anak
anak kalimat yang juga memperlihatkan untuk lebih berhati-hati menjatuhkan tuduhan terhadap kasus seperti itu atau kasus seperti ini. Apalagi untuk menjatuhkan hukuman hanya atas bukti lahiriah semata. Maksudnya hanya menjatuhkan hukuman bukti lahiriah semata. Kembali harus dirujuk pada nan didanga duto nan diliek, maksudnya nan didanga duto nan diliek duto nan bana usua jo pariso bandingkan Quran sampai 9 ayat 6 untuk berhati-hati menampung informasi de orang fasik. Jadi kita harus hati-hati untuk menampung informasi orang fasik.